Jika kemarin kita menghitung volume gabungan bangun ruang, jadi dihitung satu-satu volumenya. Tapi hari ini itu kita menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, seperti apa yang disampaikan kemarin, jika menghitung luas permukaan itu adalah luas permukaan itu ibaratnya bungkusnya, pembungkusnya yang terlihat dari luar, ya. Jangan salah, kalau volume dalamnya, tapi kalau luas permukaan itu luarnya atau pembungkusnya atau kulitnya, seperti itu. Nah, contohnya adalah di papan tulis bangun ruangnya, perhatikan. Nah, ini ada gabungan dua bangun ruang pada gambar tersebut. Apa saja bangun ruangnya? Nah, yang atas itu Ibu kasih tanda 1. Itu artinya bangun ruang 1. Berbentuk limas segi 4. Kenapa disebut limas? Karena ada titik puncaknya. Kenapa disebut segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya ada 4. Nah, kemudian bangun ruang yang kedua adalah berbentuk kubus. Kenapa kubus? Karena sisi-sisinya adalah sama. Perhatikan ya. Nah, dua bangun ruang ini yaitu limas, segi 4 dan kubus akan kita hitung luas permukaannya. Jadi di sini limasnya merupakan limas tanpa alas karena ketutup ya alasnya, dan kubusnya merupakan kubus tanpa tutup. Ini tutupnya tertutup. Jadi tidak dihitung nanti tutupnya. Yang terlihat hanyalah permukaannya saja, yang bagian luar. Nah, selanjutnya silakan. Luas permukaan gabungan yaitu limas segi 4 tanpa alas dan kubus tanpa tutup. Bangun 1 disebut limas segi 4 tanpa alas dan bangun 2 disebut kubus tanpa tutup. Nah, jadi sekarang kita hitung luas bangun pertama, yaitu limas segi 4 tanpa alas. Ya, kenapa tanpa alas? Karena ini tertutup. Nah, ini ketutup. Sedangkan luas ini yang kita hitung adalah bagian luarnya. Nah, dalam gambar limas ini diketahui tingginya adalah tinggi untuk sisi miringnya ya, sisi tegak maksudnya. Tingginya 4 cm. Sedangkan ini alasnya, alasnya karena ini 6 cm, ini juga 6 cm. Nah, diketahui tinggi untuk limasnya 4 cm, alasnya adalah 6 cm. Jadi luas bangun limas segi 4 tanpa alas adalah 4. 4-nya berasal dari sisinya, ada 4 sisi tegaknya. 4 kali alas kali tinggi dibagi 2. Kita substitusikan di sini. 4 kali alasnya 6 dikali tingginya 4 dibagi 2. Nah, karena ini penyebutnya 2, kita coret 2 dengan bilangan yang ada di atas ini yang bisa dibagi 2. Ya, kita ambil salah satu. Ini 2. 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Sehingga tinggal 2 kali 6 kali 4. Sama dengan 2 kali 6, 12. Kemudian dikali 4. Sama dengan 48 cm persegi. Oke. Kita lanjutkan sekarang bangun kedua. Bangun kedua berbentuk kubus. Nah, kubus ini sisinya ada 6. Ya, samping kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Tapi di sini tutupnya tidak kita hitung. Ya, tidak kita hitung sehingga tinggal 5 sisi. 5 sisi yang kita hitung. Kita tulis di sini 5 kali luasnya sisi kubus kan berbentuk persegi, jadi 5 kali sisi sama dengan 5 kali sisinya
6 dikali dengan 6 sama dengan 5 kali 6 30 dikali dengan 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Tinggal menambahkan nolnya di belakang. Dan satuannya jangan lupa cm kuadrat atau cm persegi. Sedangkan untuk luas gabungan atau luas permukaan gabungan merupakan gabungan antara bangun satu ditambah dengan bangun kedua. Luas bangun satu tadi sudah kita hitung 48 cm persegi ditambah dengan luas permukaan untuk bangun kedua yaitu 180 cm persegi. Kita tambahkan 48 ditambah 180, tambah ya, 8 tambah 0 8, 4 tambah 8 12. Nah, hasilnya 228 cm persegi. Sudah ketemu ya, dan tentu mudah bukan? Ibu yakin pasti kalian semua bisa mengerjakannya. Semuanya kita ke contoh 2. Perhatikan gambar di papan tulis. Nah, ini merupakan gabungan dari dua bangun ruang. Coba perhatikan gambar ini. Ya, nah, Butika juga punya medianya. Nah, ini merupakan gabungan dua. Bangun atas apa disebut? Iya, ini adalah gambar bangun ruang kerucut. Kemudian di bawahnya adalah tabung. Ya, seperti di gambar ini. Nah, ukurannya adalah dari atas kerucut sampai tabung ini merupakan 10 cm. Kemudian tinggi kerucutnya saja 4 cm. Nah, kalau tinggi dua-duanya kerucut dan tabung 10 cm, sedangkan tinggi kerucutnya 4, berarti tinggi tabungnya berapa? Tinggi tabung sama dengan 10 cm dikurangi 4 cm sama dengan 6 cm. Nah, sedangkan jari-jarinya adalah 3 cm. Jika di sini jari-jarinya 3 sama dengan di bawah ini juga 3 cm. Kemudian untuk kerucut, garis pelukisnya di sini tertulis 5 cm. Masih ingat garis pelukis? Garis pelukis ini sama dengan sisi miringnya, ya. Nah, kita lanjutkan ke perhitungan luas permukaan. Bangun 1 kerucut tanpa alas, bangun 2 tabung tanpa tutup. Karena tertutup, jadi kerucutnya nanti luas permukaan dari dua gabungan ini kita hitung yang terlihat pembungkusnya aja, yaitu kerucut ini disebut selimutnya karena alasnya tidak ada, jadi kita hitung selimutnya saja. Dan untuk tabung itu selimut tabung dengan alas tabung, ya. Oke. Kita hitung di luas permukaan bangun 1 atau kerucut alas. Kerucut tanpa alas. Kalau kerucut tanpa alas berarti dia hanya menghitung selimutnya saja, ya, luas selimutnya saja karena alasnya tidak ada. Nah, dalam gambar kerucut ini, ya, diketahui tingginya adalah 4 cm, kemudian jari-jari 3 cm. Nah, jika jari-jarinya 3 berarti pi-nya adalah 3,14. Sedangkan S atau sisi miringnya adalah 5 cm. Kita masukkan ke rumus ini, pi sama dengan 3,14 dikali dengan R-nya 3 dikali S-nya adalah 5 cm. Sama dengan 3,14 dikali 3 kali 5, 15. Sama dengan 47,1 cm persegi. Kita lanjutkan ke luas permukaan bangun kedua, yaitu berupa tabung
tapi tabungnya tanpa tutup. Jadi tabung yang kita hitung hanyalah selimutnya, yang terlihat selimutnya dan alasnya, ya. Nah, diketahui tadi dari gambar itu tinggi tabung adalah 6 cm, kemudian jari-jarinya 3 cm, dan pi karena jari-jarinya 3, pi-nya adalah 3,14. Sehingga luas permukaan tabung adalah luas alas tabung yang berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung, ya. Di mana luas alas tabung berbentuk lingkaran itu luasnya pi kali r kali r, dan luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali r kali t. Dan kita substitusikan di sini. Pi-nya 3,14 dikali dengan jari-jarinya 3 dikali dengan jari-jari 3. Kemudian tambah 2 kali 3,14 dikali dengan 3 dikali dengan tinggi dari tabung yaitu 6 cm. Ya. Ini kita kalikan dulu yang lebih mudah. 3 kali 3 adalah 9, ditambah 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 dikali 3 kali 6 adalah 18, sehingga nanti hasilnya adalah 3,14 kali 9 28,26 ditambah dengan 6,28 dikali 18 hasilnya 113,04. Kemudian kita jumlahkan, ingat penjumlahannya ya, 113,04 ditambah dengan 28, komanya lurus. Nah, 26 ini 28. Jangan sampai salah meletakkan angka-angkanya. 4 ditambah 6 10. 1 tambah 2 3. Nah, komanya tetap lurus. 3 ditambah 8 11. 1 tambah 1 2, kemudian 4. Nah, di sini 1. Hasilnya 141,30 cm persegi. Ya, itu untuk luas permukaan tabung tanpa tutup, ya. Dan langkah selanjutnya adalah luas permukaan gabungan. Jadi antara bangun kerucut dengan bangun tabung, yaitu luas permukaan bangun 1 yang berbentuk kerucut dan luas permukaan bangun 2 yang berbentuk tabung. Jadi ini dimasukkan tadi 47,1 cm persegi ditambah dengan 141,30 cm persegi sama dengan, kita tambahkan di sini ya, 47,1. Ingat komanya harus urut. 30 ini 141 0 4 7 tambah 1 8 8 1 itu 188,40 cm persegi. Lebih mudah bukan?